Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat iradah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah, dijauhkan dari segala musibah, dan semoga Allah mengaruniakan rezeki yang halal, berlimpah dan barokah, dan pada saatnya wafat husnul khatimah, diselamatkan di alam barzakh, mendapat syafaat pada hari kiamat, dan dimasukkan ke surga bersama keluarga dengan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah sebetulnya kesulitan itu lebih aman. Sangat wajar apabila orang bergembira dengan jabatan tinggi yang didudukinya, uang banyak yang dikantonginya, atau aneka kesuksesan yang mengiringinya. Namun berhati-hatilah apabila kita tengah memiliki itu semua, sebab yang namanya kesenangan lebih berbahaya daripada kesulitan. Mengapa? Di dalam kesenangan, nafsu biasanya akan lebih bebas beraksi. Saat memiliki banyak uang misalnya, kita lebih leluasa untuk membeli apa saja yang kita inginkan. Sesuatu yang tidak penting dan tidak bermanfaat pun dibeli dan dipamerkan. Begitu pula dengan gelar, jabatan atau kedudukan. Dia bisa menjadi ujian yang melenakkan. Saat sedang menjabat, kita merasa penting dan mulia sehingga bisa dengan seenaknya memerintah dan memarahi orang lain. Nafsu kita merajalela di sana. Namun ketika jabatan itu lepas, nafsu kita akan diam, tidak berkutik. Andai pun setelah tidak menjabat kita masih suka mengatur dan merasa penting, kita harus segera sadar. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Ayat-ayat berikutnya mengungkapkan pengecualian bagi orang-orang yang setia melaksanakan sholat, bersedekah, meyakini adanya hari pembalasan dan azab Allah, menepati janji dan selalu berbuat baik. Manusia diciptakan suka mengeluh, namun dalam menghadapi sebuah kesulitan kita bisa curhat dan memohon pertolongan kepada Allah. Misalnya ketika salat, kita yakin sepenuh hati bahwa hanya Allah lah yang dapat menolong, karena Dialah yang menciptakan dan menggerakkan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa izin Allah. Kesulitan lebih mudah dijadikan jalan bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah daripada kesenangan. Bagaimana tidak? Dalam kesenangan nafsu pun ikut menggelora. Ketika memperoleh pangkat dan jabatan atau harta, kita cenderung pelit dan lupa kepada Zat yang Maha Pemberi. Apalagi terhadap sesama makhluk Allah yang semestinya kita berbagi. Kita akan beranggapan kalau semua itu merupakan hasil kerja keras sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain. Kita perlu meragukan ucapan diri sendiri, misalnya saat kita berucap, saya akan bersedekah, tetapi nanti kalau saya sudah memperoleh untung lebih banyak. Apabila kemudian mendapat lebih, nafsu akan tetap merasa kurang. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Quran surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai dengan 21. Dalam kesenangan kita mudah lupa dan bernafsu pada hal-hal duniawi daripada kehidupan akhirat yang lebih penting. Jadi apalah artinya kesulitan di dunia apabila dia bisa membuat kita bertobat dan mulia di sisi Allah?
Ada banyak orang yang hidup bersama kesenangan, kan tetapi dibiarkan leluasa berbuat maksiat dan dosa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Menurut saya lebih baik keadaan sulit yang mengantarkan kita pada tobat dibandingkan kesenangan yang membuat semakin jauh dari Allah. Hal ini tentu saja bukan berarti anjuran untuk mencari-cari kesulitan maupun kesulitan untuk sekedar pencitraan. Kesulitan yang dimaksud adalah episode kehidupan yang ditakdirkan Allah yang harus kita terima sambil bertobat kepada Allah. Yakinkan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Keluh kesah menandakan kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah. Padahal bagi orang yang beriman setiap takdir pasti baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bakal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.